Indonesia termasuk dalam konsumen pemakan daging dengan potensi pasar sebesar jumlah penduduk, yakni 270 juta orang. Maka dapat diproyeksikan dalam 5 tahun ke depan, konsumsi ayam akan meningkat 1,7% menjadi 15 kg dengan nilai mencapai 110 triliun rupiah. Sementara daging sapi akan naik 0,6% menjadi 2,9 kg dengan nilai 90 triliun rupiah. Namun demikian, apakah kita yakin jika daging yang kita konsumsi sudah aman? Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor 4026 tahun 2013, ada 25 penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, menimbulkan dampak ekonomi dan keresahan masyarakat. Aceh juga menjadi salah satu daerah yang tak terlepas dengan konsumsi daging, baik harian maupun pada acara tertentu. Untuk itu, kita harus memastikan daging yang akan kita konsumsi baik dan terbebas dari penyakit dan kontaminasi zat berbahaya, mulai dari konsumsi dan perawatan. Mari kita pastikan kesehatan hewan dengan baik sebelum dikonsumsi. Kesehatan hewan untuk kesejahteraan manusia. Alhamdulillah, sejak 3 Oktober tahun 2022, Aceh sudah zero case kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dan itu tentu dilakukan dengan langkah-langkah yang cukup berat dan langkah-langkah yang cukup tegas oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini PJ Gubernur Aceh membentuk Satgas PMK di Aceh. Satuan tugas ini bekerja untuk melindungi semua dan bekerja cepat untuk mengatasi permasalahan PMK di Aceh. Dan yang paling penting lagi, di dalam Satgas PMK ini berkolaborasi banyak sekali pihak, banyak sekali stakeholder. Terutama dalam hal ini adanya pemerintah Aceh sendiri yang terdiri dari beberapa SKPA dan juga terlibatnya TNI Polri di sini sehingga mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit mulut dan kuku ini. Juga terlibat stakeholder lain di luar kita seperti kampus, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran Hewan USK, kemudian kawan-kawan di PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang ada di Aceh, kemudian kawan-kawan yang ada di ISPI, Ikatan Sarjana Pertanian yang ada di peternakan yang ada di Aceh, kemudian juga vaksinator-vaksinator hingga seluruh kabupaten kota yang bergabung bersama dan tidak henti-hentinya dan tidak pernah berhenti dalam mengobati dan segera mencegah supaya wabah PMK segera berakhir di bumi kita, bumi Aceh ini. Kita juga melakukan langkah-langkah yang cepat seperti pembentukan posko pengaduan PMK dengan nomor hotline 0812 69 311 600
pendataan harian jumlah populasi yang positif PMK yang supaya kita bisa mengontrol semua datanya dengan baik, kemudian melakukan pencegahan dengan meningkatkan biosecurity, kemudian pengobatan, komunikasi dengan 23 kabupaten kota untuk tetap menjaga daerahnya dengan baik, kemudian pengobatan, pemberian vitamin kepada ternak yang terinfeksi PMK, koordinasi rutin yang selalu terus-menerus kita lakukan, kemudian aksi bersama melakukan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Satgas Aceh, kemudian pemberian sarana pendukung kepada kabupaten kota dan petugas yang ada di seluruh Aceh, kemudian pendistribusian obat-obatan, logistik, pendukung penanganan PMK kabupaten kota, kemudian memonitor secara terus-menerus dan intens supaya vaksinasi bisa berjalan dengan baik di seluruh kabupaten kota. Kemudian kita juga melakukan pengujian baik di lab yang ada di kita maupun lab yang ada di BVET Medan, dan ini terus kita lakukan secara kolaboratif, dan langkah utama ini adalah kebersamaan dan kolaborasi itu. Dan alhamdulillah seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa 3 Oktober kita sudah zero case kasus PMK. Alhamdulillah, saat ini Aceh telah berstatus 0 kasus PMK. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh tim Satgas PMK Aceh dan kabupaten kota, pejabat yang menangani kesehatan hewan, TNI, Polri, serta seluruh lapisan masyarakat dalam membantu penanganan wabah PMK di Aceh. Karena kekompakan dan kerjasama yang baik inilah penyakit mulut dan kuku PMK di Aceh sudah terkendali dengan baik saat ini. Selamat buat kita semua. Dalam penanganan bencana itu yang pertama tidak ada ego sektoral ya. Tidak ada ego sektoral ya. Kalau bahasa bencana itu penanganan bencana itu harus secara pentahelik ya. Pentahelik, pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, dunia usaha itu tertuju di suatu titik, yaitu di saat penanganan bencana. Nah, inilah kenapa kita saat penanganan bencana, khususnya bencana PMK kemarin itu kita cepat kita atasi. Nah, ini karena koordinasi kita bersama-sama, kita TNI, Polri semua turun saat bencana PMK. Kodam Iskandar Muda selalu siap membantu dan mengawal kebijakan pemerintah untuk mengatasi penyakit mulut pada hewan dengan cara koordinasi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait dalam menanggulangi PMK melalui gugus tugas bersama yang sudah dibentuk. Kodam Iskandar Muda melalui tim Satgas PMK Aceh telah berperan aktif dalam penanganan PMK di 23 kabupaten kota melalui satuan kewilayahan setingkat Korem, Kodim, Koramil, hingga Babinsa yang berada di seluruh desa di Provinsi Aceh, dan telah mendukung pembatasan lalu lintas ternak, terutama sapi dan kerbau, penutupan beberapa pasar hewan, sosialisasi kepada masyarakat, dan mendampingi pelaksanaan vaksinasi di 23 kabupaten kota sebanyak 122.800 dosis. Harapan kita semua, wabah PMK secara nasional cepat berakhir, sehingga ekonomi masyarakat pulih kembali, khususnya pada peternak di wilayah Provinsi Aceh. Alhamdulillah, berkat kerja keras serta dukungan semua pihak, sehingga kondisi saat ini di Provinsi Aceh telah berhasil, yaitu laporan 0 kasus atau zero reported case. Semoga Aceh dapat terus mempertahankan status ini hingga dapat terbebas dari kasus PMK nanti.
Alhamdulillah saat ini kita sangat menjaga PMK di Aceh ini. Tadinya ada 47.000 yang sakit, alhamdulillah sekarang pelan-pelan menjadi tidak ada yang sakit. Dan setiap hari dari 23 Polres se-Aceh ini ada laporannya ke saya, langsung tiap hari saya kirimkan ke Mabes Polri. Dan selanjutnya mari kita sama-sama sinergitas antara Polri, TNI, dan Pemda untuk menjaga sapi-sapi yang di Aceh ini supaya sehat semua dan meningkatkan produktif ekonomi rakyat Aceh. Ini sesuai dengan tupoksi kita bahwa kita melakukan sosialisasi yang pertama melalui, kan kita lakukan sosialisasi itu kan ada 3, melalui media mainstream, media-media utama, media-media penerbitan, kemudian ada media elektronik apakah melalui televisi, radio, dan juga media sosial. Jadi yang intinya adalah bagaimana kita mendistribusikan informasi kepada masyarakat bahwa penyakit mulut dan kuku ini bisa dicegah, ataupun yang sudah terpapar misalnya ada jalan keluarnya untuk ditangani. Yang penting kita menyadarkan publik ataupun masyarakat untuk melapor kepada petugas terkait yang ada di masing-masing daerah. Kita juga mendukung proses dalam bentuk IT oleh tim yang ada di Dinas Kominfo. Kita siap membantu, misalnya aplikasi apa yang dibutuhkan, kemudian aplikasi yang akan digunakan, kemudian bagaimana bentuk penerapan aplikasi itu kita akan mendukung penuh terhadap tim Satgas PMK ini. Dalam hal ini di sektornya adalah Dinas Peternakan. Kita semua tentu perlu bersyukur bahwa penanganan penyakit mulut dan kuku di Aceh telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, di mana saat ini jumlah hewan yang terjangkit penyakit PMK sudah 0. Tentu ini berkat dukungan dan kerjasama serta kolaborasi kita semua. Dinas Perhubungan Aceh selaku bagian dari Satgas PMK Provinsi Aceh selama ini telah melakukan pemantauan dan monitoring terhadap distribusi hewan di seluruh kabupaten kota di Aceh. Kita harapkan ke depan penyakit ini dapat terkendali dengan baik sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas perdagangan dan lain-lainnya dengan lebih baik lagi. Koordinasi yang dibangun sangat baik di dalam tim Satgas Penanggulangan PMK Provinsi Aceh dengan koordinasi yang sangat terarah, kemudian komunikasi yang terus terjaga melalui pemanfaatan sosial media yang cukup baik, menjadikan kerjasama di grup ini dapat terjalin dengan baik, kemudian setiap kondisi-kondisi yang memerlukan langkah-langkah darurat dapat segera direspon dengan cepat oleh anggota tim. Melalui pola kerjasama dan keterpaduan anggota tim Satgas ini telah memberikan hasil yang luar biasa bagi percepatan penanggulangan penyebaran atau kemunculan kasus penyakit PMK pada ternak di wilayah Provinsi Aceh. Harapan kita PMK ini bukan hanya PMK, bahkan penyakit-penyakit lain bisa diatasi
asal ada kerjasama mungkin antara pengambil kebijakan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan juga profesi. Jadi kerjasama seperti ini juga dengan keamanan dan semuanya. Dan ini saya pikir luar biasa. Ini kejadian PMK ini membuktikan bahwa kita bisa bekerja sama. Kemudian kami para sarjana peternakan juga sudah mencoba membuat inovasi-inovasi pakan dari pakan-pakan yang berasal dari bahan tradisional, jamu-jamuan yang kita modifikasi dengan limbah-limbah hasil pertanian yang bisa meningkatkan imunitas tubuh ternak sehingga akan mampu mencegah masuknya penyakit ke dalam tubuh. Jadi kami sangat berharap ke depan terus seperti ini, mudah-mudahan tidak ada penyakit yang membahayakan, yang mematikan, dan sehingga produktivitas dan kemandirian pangan yang kita inginkan itu tercapai. Alhamdulillah, dengan kerja bersama, dengan soliditas tim Satgas bentukan PJ Gubernur Aceh ini, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat itu bisa kita jalankan dengan baik. Dan tentunya juga hal ini tidak terlepas dari keinginan seluruh masyarakat yang ada di Aceh juga untuk bisa menuntaskan persoalan PMK di Aceh. Dan kita harapkan juga ke depan akan terus menjaganya dengan baik dengan langkah-langkah strategis sehingga tidak lagi terjadi pengulangan kasus di Aceh seperti apa yang sudah terjadi di Indonesia. Wabah penyakit mulut dan kuku atau wabah PMK itu sudah masuk ke Indonesia sejak 1887 yang itu mengikuti oleh importasi sapi perah dari Belanda ke Indonesia. Kemudian Badan Kesehatan Hewan Dunia itu menyatakan Indonesia bebas dari PMK tahun 1990.
2015 di Indonesia sebenarnya sudah mulai ada yang melihat adanya penyakit PMK ini mulai muncul kembali di Indonesia. Dan mulai terasa boomingnya itu sejak tahun 2019, di akhir tahun 2019. Dan kemudian di tahun 2022, maka dia mewabah hampir seluruh Indonesia dan tentunya juga masuk ke Provinsi Aceh. Kasus pertama kali dilaporkan di Kecamatan Serue pada tanggal 22 April 2022. Sebanyak 214 ekor sapi Aceh yang tersebar di 4 desa. Kemudian Dinas Peternakan Aceh pada tanggal 4 Mei 2022 melakukan tindakan pengobatan. Tanggal 5 Mei 2022, Kabupaten Aceh Tamiang menjadi tempat pertama penyebaran PMK di Aceh. Hingga pada akhirnya hampir seluruh Aceh, ada 20 kabupaten kota di Aceh, kembali mendapatkan wabah PMK tersebut. Sehingga kita mulai menanganinya sejak itu dan hingga akhirnya sampai dengan saat ini.
Bagi masyarakat, perlu kami ingatkan benar, kita harus tetap waspada. Sesuatu yang sudah dinyatakan bebas tahun 1990 oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia pun, dia bisa kembali lagi di tahun yang cukup lama seperti saat ini. Vaksinasi yang terus-menerus harus terus kita lakukan. Menjaga kesehatan hewan harus tetap dijaga, jangan sampai lalai, jangan sampai kemudian nanti ketika kita sudah saat ini dalam kondisi yang sudah zero case, terus kita lalai dan akhirnya akan muncul lagi di tahun berikutnya dengan wabah yang lebih besar lagi. Kami berharap semua tetap harus waspada, tetap harus menjaga, dan tetap terapkan biosecurity di semua peternakan kita. Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh menandatangani kerjasama bidang ketahanan pangan dan juga pengendalian inflasi daerah. Prosesi penandatanganan akad kerjasama tersebut disaksikan oleh Wakil Menteri Pertanian RI Harfiq Hasnul Kolbi dan Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan di Makorem 012 Tengku Umar, Senin 31 Oktober 2022. Akad kerjasama antara pemerintah Aceh dengan Korem 012 Tengku Umar ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Jal Sufran dengan Komandan Korem 012 Tengku Umar, Kolonel Infanteri Rianto. Kadisnak Aceh menjelaskan dalam akad kerjasama ini Dinas Peternakan Aceh akan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknis pembangunan di bidang kesehatan hewan dan peternakan di Aceh. Sedangkan Korem 012 Tengku Umar akan menjadi mitra kerja terkait pengembangan ternak untuk menunjang program ketahanan pangan dan juga pengendalian inflasi pada subsektor peternakan. Kesepakatan kerjasama ini merupakan penunjang program ketahanan pangan dan juga pengendalian inflasi di bidang peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dari subsektor peternakan di Aceh serta mengendalikan inflasi dari subsektor peternakan di Aceh, ujar Jal Sufran. Jal Sufran menambahkan, akad kerjasama ini juga menjelaskan terkait lingkup kerjasama antara Dinas Peternakan Aceh dengan Korem 012 Tengku Umar yang meliputi pengembangan program ketahanan pangan antara lain pengembangan pilot project bidang peternakan, sistem informasi bidang peternakan, pembinaan, pendampingan ternak, pendampingan peternak, dan masyarakat ternak. Nantinya Dinas Peternakan atas nama pemerintah Aceh akan bertugas dan juga bertanggung jawab dalam pengembangan ketahanan pangan di subsektor bidang peternakan. Sedangkan Korem 012 Tengku Umar memiliki tugas bertanggung jawab dalam pendampingan dan juga pengendalian dalam program ketahanan pangan di subsektor bidang peternakan, imbuh Jal Sufran. Kadisnak juga menambahkan, akad kerjasama ini akan berlangsung selama 2 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan akad kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, Wamentan mengapresiasi perjanjian kerjasama antara Disnak dan Korem Tengku Umar ini. Upaya membentuk ketahanan pangan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi jalinan kerjasama antara Dinas Peternakan Aceh dengan Korem 012 Tengku Umar Kodam Iskandar Muda hari ini. Dengan gerak bersama, insya Allah upaya kita mewujudkan ketahanan pangan nasional untuk menciptakan kedaulatan pangan akan terwujud, ujar Wamentan. Dinas Peternakan Aceh sudah sampai di
Penjabat PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki mengharapkan kegiatan Pekan Daerah atau Pada Petani Nelayan dapat memacu inovasi dan juga transformasi kerja para petani dan nelayan di Aceh menjadi lebih baik, sehingga sektor pertanian dan kelautan juga menjadi bidang usaha maupun ekonomi andalan Provinsi Aceh. Tentu kegiatan ini bukan hanya kepentingan untuk persiapan PENAS, tapi juga untuk kemajuan pertanian, perkebunan, dan kelautan Aceh dari hulu ke hilir, kata Ahmad Marzuki saat membuka Pekan Daerah Petani Nelayan di halaman unit Diklat Pertanian dan Perkebunan Sare, Kamis 11 Mei 2023. PJ Gubernur mengatakan penggunaan teknologi untuk kegiatan pertanian menjadi sebuah keniscayaan di era sekarang, sehingga kualitas dan kuantitas produk lebih meningkat. Saya juga mengajak penyuluh KTNA untuk mendampingi petani dan nelayan agar lebih baik dan maju, tutur Ahmad Marzuki. Pemerintah Aceh mengajak Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh untuk melakukan patroli di lokasi serangan anjing ajak atau Chuon alpinus sumatrensis yang beberapa waktu belakangan ini memangsa ternak warga di beberapa kampung di Aceh Besar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Zal Sufran usai bertemu dengan Agus selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh di ruang rapat BKSDA Senin 17 Oktober 2022. Menanggapi hal tersebut, BKSDA Aceh menyatakan siap untuk turun ke lapangan dan melakukan patroli serta memetakan pola serangan ajak ke ternak warga. Usai menggelar pertemuan dengan Kepala BKSDA, Kadis Peternakan Aceh bertolak ke Kampung Lutu Dayah Krung, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar untuk melihat langsung lokasi anjing ajak yang menyerang ternak dan berdialog dengan sejumlah masyarakat yang ternaknya dimangsa anjing ajak. Di Kampung Lutu Dayah Krung, Kadis Peternakan Aceh didampingi Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar Jakfar dan Camat Sukamakmur Azhari serta sejumlah unsur Forkopimda Aceh Besar mendengarkan kesaksian Sudarman, salah seorang warga yang sapinya turut dimangsa oleh kawanan anjing ajak. Hal senada juga disampaikan oleh Syahroni. Syahroni adalah seorang warga yang sempat merekam saat-saat ternaknya dimangsa anjing ajak. Usai berdialog dengan para peternak di Lutu Dayah Krung, Kadis Peternakan Aceh dan juga rombongan juga bergerak ke Kampung Lam Aratunong untuk berkunjung ke salah satu kandang ternak warga yang 4 ekor ternaknya dimangsa anjing ajak. Dalam pertemuan tersebut, Camat Kuta Malaka juga berharap agar BKSDA segera melakukan upaya penanganan agar masyarakat peternak tidak kembali dirugikan serta memberikan kompensasi kepada masyarakat peternak. Dan menanggapi hal tersebut, Rahmat selaku Koordinator Polhut Aceh di BKSDA Aceh menyatakan BKSDA akan segera berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait untuk merumuskan upaya penanganan dan juga pencegahan serangan ajak. Penertiban berbasis pemberdayaan atau PBB adalah sebuah upaya cerdas dan berkeadilan yang digagas oleh penjabat Bupati Aceh Jaya Nurdin dalam menangani banyak ternak yang berkeliaran di jalan raya. Oleh karena itu, sesuai instruksi Gubernur, Dinas Peternakan Aceh terus melakukan pendampingan dan juga pembinaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Zal Sufran usai menandatangani kesepakatan bersama
kerjasama tentang ketahanan pangan dan pengendalian inflasi subsektor bidang peternakan bersama penjabat Bupati Aceh Jaya Nurdin di ruang rapat kantor Bupati Aceh Jaya Kamis 25 Mei 2023. Ini merupakan sebuah upaya yang sangat memberikan rasa berkeadilan bagi masyarakat peternak. Sangat baik dan sangat adil. Sebagaimana kita ketahui, upaya penertiban itu penting agar pengguna jalan aman saat melintas dan sapi pun jadi lebih terawat. Tetapi pemberdayaan kepada masyarakat juga penting dan inilah yang diupayakan oleh Pak Bupati, ujar Jal Sofran. Oleh karena itu, Kadisnak berpesan agar segala sumber daya yang ada di Aceh Jaya harus mendukung upaya ini agar masyarakat peternak bisa lebih sejahtera serta mampu untuk membuka lapangan kerja baru. Kadisnak juga menegaskan pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan berkomitmen untuk menyukseskan program ini, mulai dari pembuatan padang gembala, penyediaan bibit rumput hingga inseminasi buatan, dan juga pelatihan pembuatan pakan yang sehat. Jal Sofran juga mengapresiasi Bank Aceh Cabang Aceh Jaya yang beberapa waktu lalu menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan kepada 23 masyarakat peternak. Sebelumnya, PJ Bupati Aceh Jaya juga menjelaskan Aceh Jaya memiliki potensi dan pengembangan sektor peternakan karena masyarakat peternak di daerah ini memiliki sapi sebanyak hampir 40.000 ekor. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga terkait penertiban ternak ini, Aceh Jaya sudah memiliki kanun yang mengaturnya, yaitu Kanun Kabupaten Aceh nomor 11 tahun 2021 tentang penertiban ternak. Sebagai salah satu upaya memberikan efek jera, kanun ini juga membuat tentang denda terhadap pemilik ternak yang hewan peliharanya yang berada di jalan raya. Kanun tersebut memberikan denda dengan besaran berbeda tergantung jenis hewan. Untuk hewan ternak jenis kerbau, dendanya 500.000 per ekor per hari, sapi 300.000 per ekor per hari, dan kambing 100.000 per ekor per hari. Namun kami merasa ada sesuatu yang tidak adil jika hanya fokus pada upaya penangkapan hewan dan denda, karena ini berkaitan dengan usaha masyarakat yaitu ternak sapi. Oleh karena itu, sambung Nurdin, kami menginisiasi gerakan penertiban berbasis pemberdayaan. Kita ajak masyarakat untuk beternak dengan tertib, dan untuk itu tentu perlu insentif kepada para masyarakat peternak harus kita juga berikan. Salah satunya dengan memberikan akses pembiayaan yang mudah, dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan BAS. Jika ini sukses, maka akan ada potensi yang lebih bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah pupuk kandang. Dari hampir 40.000 ekor sapi yang ada, maka potensi produksi pupuk kandang akan sangat besar. Ini tentu menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat, kata Nurdin. Di hari yang sama juga, Kepala Dinas Peternakan Aceh Jal Sofran mengunjungi lokasi pelatihan pembuatan pakan sapi di areal ternak milik kelompok ternak usaha Lemo Gemuk di Kampung Kedek Krung Sabe, Kecamatan Krung Sabe, Kamis 25 Mei 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok ternak usaha Lemo Gemuk merupakan kelompok usaha peternakan mandiri yang mendapatkan bantuan pembiayaan dari Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu, sambung Jal Sofran, kami mengajak kawan-kawan peternak untuk tetap bersemangat dan banyak pihak yang akan mendukung. Pemerintah, dunia kampus, perbankan, dan semua sudah berkomitmen untuk mendukung penertiban berbasis pemberdayaan ini. Sementara itu, PJ Bupati Aceh Jaya juga berkesempatan menegaskan bahwa kunjungan Kadisnak Aceh sebagai bentuk keseriusan dukungan gubernur kepada pemerintah dan masyarakat Aceh Jaya dalam membangun industri peternakan di wilayah tersebut. Nurdin optimis jika program penertiban berbasis pemberdayaan ini berjalan dengan baik, maka akan banyak industri turunan yang jauh lebih baik. Perintah Pak Gubernur seperti itu. Pak Gubernur perintahkan bantu sepenuhnya yang bisa kita intervensi, apalagi melalui program pembiayaan yang dari bank. Saya pikir ini harus menjadi contoh lah untuk dan ini bisa saja diterapkan di seluruh Aceh. Kalaulah nanti seluruh Aceh misalnya ada yang dibantu, kami juga berkomitmen membantu mendampingi. Berarti Aceh Jaya perdana ya program ini dilakukan? Ya, perdana dengan konsep strategi yang seperti sekarang. Jadi tidak hanya penertiban, tapi juga diintervensi dengan pemberdayaan, sehingga keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi pemerintah juga dalam ini bisa terlaksana dengan baik.
Kalau dengan cara ini kita bisa semua. Jadi kelompok-kelompok masyarakat yang mau, dan kita dorong terus. Misalnya sudah ada inisiatif mereka beternak mau tambah. Nah, itu sudah. Yang untuk barang gembalaan, hari ini kita melakukan penanaman perdana 12 hektar. 12 hektar, nanti terus kita tambah lagi. Harapan saya itu di setiap kecamatan bisa sampai 1.000 hektar barang gembalaan.